Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar setting D-Link ini ya. Setting ini. Ingat, perangkat ini dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau Anda nyeting ini nggak ada pasangannya ya sepurani. Aku jaspura lah disclaimer, jaspura. Nggak berfungsi ya. Jangan sampai salah paham. Pak, kalau cepno Pak muruk Pak lampu nih Pak. Nggak dapat IB Pak. Yo Mas, mau sampai niki tak warak gitu. Lha ngono ta. Iki ku dono pasangane. Napa Pak pasangane? Pasangane iku kudu ana VLAN server gitu ya. VLAN server. Oke. Di sini pastikan ini ada pasangannya ya. Mohon maaf ya, ini hanya sebagai distribusi. Dia nggak bisa mengeluarkan IP. Ingat, dia nggak bisa mengeluarkan IP. Sehingga kayak IP apa ya? Router. Sehingga kayak IP router. Contoh Mikrotik, apa merek lain lah terserah sampean. Sepenting dia enak ijenan tok sepurane gak iso lah. Harus dipasangkan sama router. Merek apa terserah sampean. Contoh kalau di kita akan menggunakan router Mikrotik serinya RB941 warna biru. Ingat ya, tidak harus ini. Berhubung kita punyanya ini, ya setting ini. Amin. Nanti saya nggak pakai yang ini ya, pakai yang sudah ada itu, kakaknya 951 ya. Sampai pakai ini aja nggak apa-apa ya. Saya pakai yang sudah ada di situ. Ini C-nya ya, Pak. Manis. Ini bungkus saya ya. Sudah ngerekam, santai. Next. Pertama kita setting ini dulu Pak, pinter. Kita setting ini dulu. Langkah yang pertama, komputer sampean pastikan LAN card-nya dikenali. LAN card-nya ini loh dikenali. Berhubung nyambung internet tak lepas dulu, daripada fitnah tak lepas. Yes. Begini awakmu ya. Kabel yang Anda pasang tadi, Pak saya sudah Pak instalasi kabel strike. Ampun Pak niki Pak murup kabeh Pak nggak lentes. Murup kabeh Pak, alhamdulillah jos Pak. Ingat kita jangan terpaku ke lenteser Pak. Kulo ngecek ya nopo Pak lenteser belum sakit Pak, baterai entek Pak gitu ya. Sampai nyobai jangan tergantung sama makhluk itu ya. Sampai coba langsung di komputer, macam di komputer. Cek situ nang komputer, situ nang alat sampean. Klik mur Pak. Gak silang Pak, wis bener wis. Jangan Pak, niki kalau nyoba ya nopo Pak lenteser betul sakit Pak gitu ya. Cek rasa emosi lah. Cepno langsung di komputer, situ lho, cepno nang komputer. Situ meneh cepno nduk kene. Mur Pak, lu ini gak silang Pak, lu komputer berarti bener ngono Pak. Nah, cepno. Ingat kalau mau nyeting alat, perhatikan jangan ngomong ae. Kalau mau nyeting alat pastikan di ether selain satu. Ya. Kalau nomor 5 oleh Pak angsal. Kalau nomor loro oleh Pak angsal, nggih. Baik, ya. Aku kirim sales kalian. 2 gini ya. Tancepin dulu LAN card sampean. Pak, ten laptop kula niku Pak mboten diganti Pak LAN card instalen driver-e. Kula mboten paham cara installe Pak, takok Pak Samsudin atau takok Pak Dri. Kudu murup ya, kudu murup. Jangan terlalu kisru karo warnanya. Pak, warna hijau sampai warna oranye gak usah perkara ya. Penting murup, penting gak hilang lah. Kita lihat di sini masih silang. Gak oleh hilang kok, ya. Oke, beres. Langkah berikutnya kita samakan dengan ini, Mas. Kita samakan dengan ini. Caranya, Pak, ini adalah buku manual ya, Pak. Kalau seri ini secara default itu ada IP-nya. IP ini nek gak salah loh ya, loh ya. Aku lali ya. Kita lihat aja. Videonya nggak tak skip videonya ya. Jangan sak jam tak turuti sampean ya. Tulisannya nduk kene. Ana tulisannya ya. Lho, Amit. Ana tulisannya iki, buku manual ya. IP address-nya default-nya Pak 10.90.90.90. Username admin, password-nya admin. Gini ono ya. Terus Pak ya apa Pak? Nah iki Pak, iki kadang ada lali kadang-kadang. Klik kanan, di setting IP dulu Pak, pinter. Sampai setting IP di sini, kasih otomatis ya, sepurane gak iso. Ini sampai delok ini Mas status. IP ini yang ini. Burung IP ini 169 bukan ini ya. 169 itu APIPA. APIPA itu apa? Automatic Private IP Address. Apa itu ya? Yang kapan-kapan tak duduk lah. Si ojo saiki ya. Saiki ku magrib mulai tambah sih. Belakrak tutup APIPA barang ya. Biar IP ini ya. Pastikan IP-nya harus satu subnet.
ojo dikai kembar, satu subnet. Contoh ya, dok ini misalkan 10 90 90 90, maka dok ini gurine sijikno. Misalkan 10 10 1 2 3, enggak apa-apa. Penting ngarepe 10. Ya, penting ngarepe 10. Cobalah 10 1 2 3. Apakah harus 10 2 3? Ya enggak, sembarang karo sampean. 10 10 10 1 enggak apa-apa. Nah, dok ini 10 90 90 90. Tekan tab. Klik OK, OK. Pastikan nggak silang ya. Langkah berikutnya, buka command prompt. Buka command prompt. CLS, clear screen ya. Ping, IP ini gimana? 10, 90, 90, 90. Pak, tiap merek siji ya, siji. Nek D-Link, iki nek D-Link. Nek TP-Link, biasanya lho, si link ku 192.801 niku nek D-Link. Nek TP-Link. Nek D-Link 10, 90, 90. Nek merek liyane mbo. Yang penting sampean ndelok buku manual lah. 10 90 90 90. Enteren, kudu replay, Pak. Iya kudu replay, Pak. Replay. Langkah pertama iki dhisik. Pun replay, Pak. Biping itu dipanggil, dicek koneksinya ya, replay apa enggak. Kalau sudah, Pak pun replay, Pak. Tak ping tak celuk wis connect, Pak. Wis replay, Pak. Ya wis. Buka web browser. Chrome, Opera, apa Microsoft Edge atau apalah sembarang, UC browser lah sembarang. Ketik dong ini 10 90 90 90 enter, nyot. Muncul makhluk keling ini. Yes. Dari sini ada pertanyaan. Monggo. Beres? Ya. Intinya orang AIJ atau ASJ, pokoknya jaringan lah ya, harus sering-sering nyoba produk, review atau unboxing. Oh, nek di-link ini. Oh, nek TP-Link ini. Gitu. Jangan sampai Anda sekarang belajarnya D-Link mulai kerja merek liya bingung, jangan sampai. Ya dicobain lah ya, harus adaptasi. Soalnya merek jaringan nggak hanya D-Link Mas, wae. Terus ya apa cara nguasai, Pak? Ya cobaan tuku kabeh, cobaan dulu gini. Minimal dulu nang YouTube. Pak enten D-Link terbaru, Pak, ya ini. Ya ndelok nang YouTube, Pak. Tuku terus yo sapa digawe ya. Next, passwordnya. Nah, iki ana tulisane, Pak. Kalau dibobol kalau hacker, ono tulisane kok admin, huruf kecil semua, siap. Admin, enter, nyot. Enteran ya, sorry, enteran. Ya. Muncul penampakan seperti ini. Disetting kabeh, Pak? Ya enggak lah, sing disetting sing dibutuhno ae. Ini ngopo saiki? VLAN ya? Ya wis ta. Enggak usah ngotot dah. Setting VLAN, siap. Setting VLAN 1.000 ini. Ya. Salam. Kita masuk ke L2 fitur. Ingat kita masuk ke L2 fitur. Perhatikan, ini tugas yang ketiga. Oh, jangan sampai bingung. Milih apa? Milih apa? Iki loh, L2 fitur. Masuk ke VLAN. Gitu. Masuk ke 8021Q. Gitu. Ini ada Bekasi arek mau netting tapi gurung di reset. Berarti router iki router. Switch ini, manageable switch ini itu pernah ada yang make siswa pasti inilah. Pasti ini wong lah, gak mungkin hewan. Wong yang gawe. Tapi gurung di reset. Buku mulai lali lah, anggap lali lah. Gurung di reset. Cara ngerisetnya Cik Adil dan Makmur ya. Pak ini Bekasi arek-arek, Pak bekas mantan ya. Siswa, guru, tamu. Kita akan nanti membuatnya 3 sama ya. TKJ, listrik, mesin misalnya. Oh. Sembarang ya. Siswa, guru, tamu. Istilahnya dulu. VID itu wajib ya. VID itu ID-nya ya. ID itu pengenal gitu ya. Harus beda. Tiap VLAN harus beda ya. Jangan satu, selain satu. Maksimal 4094 maksimal. Ya. VLAN itu maksimal 4009. Misalkan gak urut juga apa-apa. Cuma saran saya urut. Jika bingung Ben ya. Misalkan Pak VLAN 10 boleh Pak, boleh. ID-nya ya. VLAN 20 boleh, VLAN 25 boleh, VLAN 35 boleh. Boleh terserah. Yang penting antara 2 sampai 4094 satu kali digawe. Antara 2 sampai 4094. 4094 itu 2 pangkat 12 gitu. Next. VLAN name-nya maksimal kalau nggak salah ya aku lali, maksimal itu 16 digit paling, 16 karakter. Jangan ditulis aku sayang padamu, jangan gitu ya. VLAN TKJ gitu aja loh.
VLAN ruang workshop, VLAN marketing gitu aja. VLAN ruang marketing ada lagi, bukan gitu ya. VLAN name-nya nggak boleh pakai spasi, ya. Ruang spasi marketing, jangan. Ruang minus atau underscore. Nah, esok gak usah dodo lah ya. Ini mau taruh mana sih? Ini mau taruh di ruang guru, Pak. Switch SW. SW mean guru. Itu aja. Switch ruang guru maksudnya. Untagged itu adalah port. Untagged itu sebutan ya. Untagged adalah port ini ya. Nah, nanti pointer saya akan ada warna kuningnya nanti di videonya. Yang ini loh. Untagged itu maksudnya portnya itu untagged portnya itu anggotanya VLAN. Portnya itu anggotanya VLAN. Berarti kalau untagged VLAN port, berarti port ini anggotanya VLAN mana gitu. Artinya gitu. Untagged itu hanya bisa join ke satu VLAN. Untagged itu port, istilah untuk port yang hanya bisa join ke satu VLAN. Untagged port yang sudah disetting untagged, maka dia berada di end device, boiku HP, boiku PC atau laptop gitu. Itu untagged ya. Biasanya lebih dari satu biasanya ya. Nomor 2, selanjutnya lah tagged. Sorry ini. Balik lagi. Untagged itu kalau di Cisco ini kan D-Link, Pak. Iya, D-Link tak tutup no. Kalau di Cisco untagged itu podo karo modenya podo karo akses. Kalau di Cisco pakai tracer itu. Nanti kalau Anda pakai produk Cisco, boiku router Cisco, HP Cisco gitu ya. Kalau untagged kalau di Cisco sama dengan mode akses, tapi kalau tagged Mas, kalau di Cisco sama dengan mode trunk. Berarti saya nyambung ke router ya. Berarti kalau misalkan taggednya ETA1, berarti ETA1 nomor 1 loh. Colokan nomor 1 itu nyambung do router peang, Bu. Apakah masih ETA1? Ya enggak sih, terserah sampai mau sampai sini nyeting, Pak. Cuma umumnya ETA1. Ya, oke. Berarti untagged itu kalau di Cisco sama dengan mode akses, kalau tagged kalau di Cisco sama dengan mode trunk gitu. VLAN rename kalau mau ganti namanya, delete VLAN ID kalau mau ganti kalau menghapus ID-nya. Kita hancurkan dulu ya, kita reset. Cara resetnya kita masuk ke sistem tool reset. Ingat ya, beda reboot itu restart. Kalau reset balik nang setting pabrik. Klik HP minta reset aja wis. Reset, continue. Hilang pas settingan nih Pak, ya hilang karena disik. Masuk lagi Pak admin, enter, nyot. Cirinya hilang, ya cirinya berhasil, ya hilang settingannya. Kita masuk ke L2 feature, VLAN 802 VLAN. Kita lihat masih ada Pak. Wah. Berarti resetnya nggak berhasil tadi. Reset. Muncul seperti ini. Ini cara ngeresetnya ya. Berarti tool, reset. Diklik kiri. Pilih atas. The switch-nya ini loh. Will be reset, akan di reset to its factory default. Ke setting pabriknya lah defaultnya. Including IP address. Yang di reset mulai dari IP-nya. And then will save reboot. Kita klik apply. Oke. Nunggu sampai 0 detik. Ini masih 17, 16 ya, countdown. Waktunya menurun gitu lah. Kita tunggu sebentar. Jadi kita membuat 3 VLAN ya. VLAN TKJ, VLAN namanya VLAN TKJ, VLAN listrik TITL sama VLAN mesin DPM gitu ya. Oke, beres. Kalau sudah, sekarang kita lihat di command prompt, dia masih restart, reboot. Kita ping, kasih min T. Supaya kita tahu connect. Oke, langsung connect. Cepet ya berarti ya. Kita masuk lagi sini, kita refresh, tekan F5, reload. Ya, gini ya. Bentar. Oke. Kita masukkan admin, enter. Kita masuk lagi ke L2 fitur, VLAN 802 1Q VLAN. Klik. Udah hilang, ya. Langkah pertama kita buat ID-nya dulu ya. Add VID. Kita ketik ID-nya, misalkan ID-nya 10 misalkan ya. Ingat ya, harus 10, contoh 10. Nama VLAN-nya misalkan TKJ. Nama VLAN besar kecil tidak berpengaruh. Ya, contohlah TKJ. Untagged, berarti untagged itu port yang menjadi anggotanya. Contoh, kalau VLAN TKJ itu anggotanya adalah port 2 dan 3. Siap. Port 2 dan 3. 2, Pak. Oh. 2 dan 3.
Sebentar. 2 dan 3. Oke, kita nggak pakai yang ini, 802 ini, nggak pakai yang ini, kita pakai yang ini, port based VLAN. Port based VLAN, kita enable, kita klik apply ya. Habis itu kita buat VLAN, add VLAN, kita masukkan VLAN name. Kita masukkan VLAN name. TKJ. Anggotanya adalah 2 dan 3 misalkan. Terus klik apply. Oke. TKJ. Nomor 2, add TITL listrik, TITL teknik instalasi tenaga listrik. Anggotanya 4 dan 5. Klik apply. Oke. Add lagi. TPM anggotanya 6 dan 7. Apply. Oke. Beres. Sekarang kita coba klik yang 802Q ini. Mati. Terus kita masukkan di sini add VID. Oh, gitu. Ini port based VLAN ya. Gitu. ETH ini, ETH ini, ETH ini, ETH. Oke, kita coba dulu ya. Kita setting seperti inilah. TKJ VLAN indexnya 2. Anggotanya port 2 dan 3. Kalau TITL 4 dan 5 dan seterusnya. Bentar, saya klik dulu bisa nggak ini? Oh, gitu. Siap. Kita cobalah. Kita coba pakai cara ini ya. Ini port based VLAN. Kalau sudah seperti ini kita simpan ya. Cara nyimpannya masuk ke save ini loh. Save configuration. Save. Apply. Oke, continue. Oke, beres, sudah tersimpan. Kalau sudah, sekarang kita setting di mikrotiknya ya. Mikrotiknya kita setting. Langkah yang pertama, ini beres ya. Kita setting mikrotik sekarang. Kabel yang ini, yang ada di Ether 2 mas. Kabel yang ada di Ether 2 kita lepas. Kita tancapin ke yang nomor 2 sini. Yang nomor 2 ya. Kita nanti nomor 2. Sama yang di warna biru nanti di mikrotik Anda tancapin ke yang nomor 2 gitu ya. Atau ginilah supaya Anda nggak bingung, tak samakan aja wis. Tak samakan aja supaya sampean nggak bingung. Kalau ini adaptornya dari sampean charger itu nggawe kabel micro USB. J-nya. Ini ngelapiti keling ini, yang gulungi keling ini ya. Gitu. Kita buka dulu. Pokoknya kita tancepin dulu ya. Oke, kita lepas. Tancepin. Nanti Anda taruh di rak server ini yang tengah ini, Anda taruh di rak server atau yang di meja sudah ada rak servernya, Anda toto di rak server ini enggak apa-apa. Ini pakai micro USB, kita tancepin dulu. Kalau pertama di reset ya, berhubung nyar, nggak usah di reset ya. Kabel yang ini kan dari komputer sampean, tancepin ke yang nomor 2 mas. Mohon maaf di video saya nanti nggak ada gambar ini ya. Nomor 2, pastikan nggak silang. Ini nyala, terus nggak silang. Kita lihat lagi di network connection. Ini namanya network connection. Nggak boleh silang gitu ya. Kalau silang berarti kabelnya kurang nancep atau kesenggol atau salah kabelnya. Kabel apa pak? Kabelnya kabel strike, nggak boleh silang. Harus seperti inilah ya, nggak boleh silang. Dikasih IP pak sini, nggak usah. Klik kanan, properties, IP-nya dikosongin. Kalau nyeting ini loh ya. Kalau nyetingnya tadi yang ini, D-Link ini, suite ini harus ada IP-nya. Kalau nyeting ini nggak usah IP. Dikosongin pak, otomatis ya otomatis gitu. Kalau sudah klik OK, maka dapat IP, otomatis dapat IP. Kalau masih baru, ini kan masih baru, dapat IP berapa? 88.192.168.88.1. Kita klik yes saja. Kita klik kanan, status kita lihat di sini 88. 88.1 itu IP-nya mikrotiknya ya, defaultnya ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke mikrotik, kita reset. Masuknya pakai Winbox ya. Di komputer Anda yang belum ada aplikasi Winbox-nya, nanti minta ke Mas Satria atau minta saya. Winbox dibuka.
WinPoint yang terbaru sekarang versi 3.37 ya. Sekarang 17 Januari 2023. Gitu. Kalau sudah, sekarang kita klik ini neckbar, jangan lupa menu neckbar ini loh ya. Menu neckbar. Biasanya siswa yang di sini, bukannya di minutes, bukan, tapi yang di menu neckbar, Anda klik refresh. Tunggu sebentar, pastikan muncul Mac-nya. Kalau nggak muncul Mac-nya, kemungkinan LAN card VirtualBox-nya ini masih aktif. Ini loh, VirtualBox ini loh, masih aktif. Kalau masih aktif, sampai disable. Klik kanan, disable. Ini salah satu penyebab kalau di sini nggak muncul ya Mac-nya itu ya. Kalau udah muncul Mac-nya, ada klik Mac-nya, jangan klik IP-nya, klik Mac-nya, di sini diketik login-nya pakai admin, password-nya biarkan kosong. Enter boleh, klik connect boleh. Ingat jangan yang ini ya. Connect to Romon, saya belum ngajari yang connect to Romon. Yang connect yang ini, klik. Maka muncul penampakan seperti ini. Kita besarin. Ini kita remove aja ya, remove configuration. Ini sudah ada settingannya ya, rangkumannya ya. Kita hapus saja, remove configuration. Udah. Sekarang kita reset. Ini tampilannya ya, tampilannya dari ini router OS-nya ini ya. Tampilannya defaultnya seperti ini. Ini menggunakan router OS versi 6.48, 6.46.8 di titel barnya atas itu ya. Atau Anda bisa lihat di sini sistem resource atau sistem router board. Nah, di sini ada. Oh, bentar, dia habis di remove tadi hilang. Bentar, kita tunggu sebentar. 1.0, oke. Muncul di sini. Factory firmware-nya adalah 6.46. Bisa diupdate, bisa. Monggo kalau mau diupdate bisa. Klik upgrade, tapi harus connect internet ya. Kalau nggak connect internet, Anda harus menyediakan ISO-nya gitu. Kapan-kapan lah saya ajari. Kalau mau memperdalam tentang mikrotik, Anda bisa masuk hari Sabtu ikut ekskul mikrotik ya. Next. Oke, selanjutnya lagi. Kita reset ya, sistem reset ini Mas, reset configuration, no default. Ingat, ketika Anda mau nyeting makhluk ini, pulang ketika nanti pindah gelombang atau pertama kali nyeting, wajib di reset dulu ya. No default, do not backup, wajib. Ketika ganti gelombang, di reset. Ketika pertama kali praktek seperti ini, di reset dulu baru di setting. Reset, yes. Ingat ya, sebelum saya klik yes. Yang Anda cek di sini, no default sama do not backup. Dulu di menu ini ya. Untuk sistem, sistem reset, bukan reboot, restart kan. Reset configuration, no default, do not backup. Reset, yes. Maka dia restart, dia nggak bunyi ya, tidak bunyi. Beda sama yang kakaknya ini 951, dia ada kode, ada speakernya, ada bukan speaker namanya di sini, ada buffernya, dia bunyi tit gitu. Kalau di restart atau di restart, di reset atau di restart. Kalau sudah, sekarang kita coba lagi. Dia biasanya di sini nutup sendiri nanti ya. Kalau nggak nutup, kita coba lagi ya, nutup sendiri kan. Terus dia buka lagi ya. Kalau Anda pakai versi WinPoint yang terbaru 3.37, dia akan connect lagi, buka lagi, otomatis. 4, 3, 2, 1. Dia nyoba connect lagi. Nah, buka lagi otomatis ya. Kalau sudah, sekarang yang disetting di sini, ingat. Tadi saya bilang, ini kalau sendirian, jomblo, jobless, nggak akan bisa berfungsi nih ya. Kita setting 3 VLAN. Yang pertama, ingat di sini kita hanya membutuhkan 3 langkah aja. Yang pertama, kita membuat interface dulu. Masuk ke interface. Di sini, kita nyetingnya misalkan, kembali lagi ya, ini tergantung adminnya, tergantung sampai contoh. Pak, nanti VLAN-nya mau saya keluarkan melalui Ether 2, Pak. VLAN-nya mau saya keluarkan melalui Ether 2, Pak. Maka, Anda klik ini, interface ini, Mas. Klik tanda segitiga ini, diklik, Anda pilih VLAN. Ingat ini buahnya ini ya, nggak saya ajari semuanya ya, sesuai dengan materinya. VLAN ya VLAN. Kalau masalah SSTP ya tak ajari SSTP. Lah anak TKJ, anak IT, anak yang suka jaringan seharusnya loh ya, belajar makhluk-makhluk ini, geopo, kapan gawe iki gitu lah. Hari ini kita belajar VLAN. Klik VLAN. Muncul penampakan seperti ini, muncul tampilan seperti ini. Namanya kita buat sama lah. Tadi yang pertama TKJ kan, TKJ. Ingat nama besar kecil tidak berpengaruh di sini loh ya. Untuk VLAN maksud saya ya. VLAN ID-nya nanti 10. Oke. Saya nggak bahas yang lain, MTU itu apa, MAC address itu apa, kapan-kapan lah. Kita bahas tambah ngeluh teman ya. Next. Name-nya TKJ, VLAN ID-nya 10. Metunin dulu nih Pak, keluar masuknya dari mana Pak? Melalui Ether 2. Misalkan. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan soal. Kalau di saya keluarnya misalkan melalui Ether 2 ya. Kalau sudah klik apply dulu baru kasih komentar, kasih keterangan. Misalkan VLAN TKJ enter. Sudah ada di ini kan. Di bawahnya Ether 2 itu ada VLAN-nya.
Langkah berikutnya, Pak. Langkah berikutnya kita buat VLAN yang kedua. Kita copy aja, copy, ganti namanya. TITL. ID-nya 20. Tinggal ganti angka 1 dengan angka 2. Jret. Bawahnya interface-nya, keluar masuknya VLAN tetap melalui Ether 2. Dibuat beda juga nggak apa-apa sih. Ini contoh, gampang-gampang di CI lah, Pak. Oke, kasih komentar, Pak. Komen. VLAN ganti belakangnya, Pak. TITL. Nggak harap ini gak sampai sak jam nek paham. Muka paham. Ya. Besok kelas 3, soalnya yang ini, soalnya kelas 3. Langkah berikutnya, Pak, VLAN yang terakhir, VLAN TPM, kita copy. Ingat habis diklik komen, play dulu, apply, komen, baru di copy. TPM, ID-nya 30, Pak, siap. Anda ganti angka 2 menjadi 30. Keluarannya tetap ada 2. Klik apply dulu, Pak, baru komen. Ganti belakangnya, Pak, pinter. TPM, enter boleh, oke boleh, klik gitu. Enter meneh oleh, klik apply, oke, beres. Langkah yang pertama, buat interface-nya dulu. Sampun, Pak, ya wis salah, gak usah ngegas. Kalau sudah buat interface-nya beres, langkah berikutnya di escape. Sip, di escape, ditutup lah ya. Langkah berikutnya kita setting IP-nya. Berarti VLAN TKC IP ini biro, VLAN TITL IP ini biro, VLAN TPM IP ini biro. Cara nih gampang. Ini untuk mikrotik. IP address. Ingat minimal hafal 4 ya. Perintah-perintahnya minimal 4 ini ya. Siji mikrotik nguasai, loro Linux nguasai, telu Cisco nguasai, 4 Windows Server nguasai. Minimal 4 lah ya. Sing liyane wakal Huawei, ZTE, macam-macam lah ya. Juniper wis. Klik add. Nah, lapo iki ya ngekei IP. Tadi kan kita buat interface-nya, kita kasih IP-nya. IP-nya misalkan sesuai dengan soalnya aja. Contoh, IP-nya kita membuat IP kelas kelas B. IP privat kelas B. Contoh 172.16.VLAN10.10.1 slash-nya misalkan kita buat 24 gitu aja. Nah, buat contoh samakan 24. Buat siapa, Pak? Buat TKC di sini. Klik apply, kasih komen VLAN TKC, enter. Sudah jadi satu, Mas Amit. Ini tak geser ini jadi satu. TKC ya, iliane ya, siap. Copy, ganti IP nih. Iki 20. Ya berarti VLAN 20 berarti lah WE listrik ya, pinter. Ganti dulu listrik. TITL, teknik instalasi tenaga listrik, alik listrik. Iki 10, Pak. Saya tak, kalau saya emosi, klik play di sini tak. Klik play, berubah ya, Pak, otomatis. Komennya ya, iya sih tak, sabar tak. Aku yang jelas no. TITL. Oke kena, enter kena, monggo. Hari ya kurang situ ya, siap. Geser ini. Dulinan nih, Pak. Lihat nih, jangan lato-lato aku dengan gini, klik gini. Ini kamar-kamar itu kasih nemen lah. Next, mari di copy, sampun Pak, di gurung dulu, nggih Pak, sorry Pak. Copy, ganti ini kita 30. Gampang main ini tuh, ya main ini tuh aja nih Pak. Iki ganti ini ya, iya sih, tak sabar bos. Klik ke play di sini, ya. Komen ya, ya diurut ya, gue ya siap. Urut ono gak apa-apa ya. TPM, enter nih ya, siap. Oke. Mari IP nih ya, iya sih tak. Interface mari, IP mari. Langkah yang terakhir, gampang main ini tuh Pak. Langkah yang terakhir Pak, siap. Langkah yang terakhir kita setting DHCP-nya supaya nanti ketika laptop saya tata di sini, katanya nyeting misalnya IP, itu apa yang kayak IP? Router. Maka di setting IP ini, DHCP ini di setting. DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Kayak apa ya? Kayak kayak IP. Klien nih lo HP ini laptop ini nyeting manual otomatis. Toko sopo IP ini balik meneh toko sopo? Toko router, Pak. Makanya di setting DHCP ini. Kalau do warkop sampai do warkop paling do wifi, warkop giras. Mas, Mbak, password apa? Morat marit. Connect. Oh, itu IP, Pak. Iya, boleh lu perangkat mang lu wifi ini, wifi router mang lu AP ini mang. Wis di setting DHCP server. Sopo nyeting, Pak Tri nyeting, ya. Kita masuk ke IP DHCP server. Wah, iki ayo menu nih wake. Ya, kapan-kapan tak ajari lah. IP DHCP server, DHCP no telu, DHCP klien, DHCP relay sama DHCP server. Berhubung kita mau ngasih, mau menyewakan, mau ngekei, pilih DHCP server pelayan. Nyut. Wah, ke menu nih ayo seta, santai. Masuk ke DHCP setup, setup ya, setup. Klik. Pilih nduk ini. Sing iku ya TKC ya, ya wis TKC dhisik. Klik next, mari. Wis. Aneh, DHCP setup. TITL ya, ya wis next.
Ini bisa diganti, Pak. Asini gak nek-nek asini. Iya diganti misalkan sih. IP sih tak bagikan mulai lurus 5 ya wis. Yo monggo, wong sampean admin Pak. Berhubung iki pemula, cek nyubi, cek cupu ya wis nek-nek ae ya. Mending nek kelas 3 sih meneh soalé. Aku tak dudukno soal kelas 3. Tak dudukno lak. Wih, ngono sampean biasa. Setup TITL mari, TPM mari, TPM burung ya. Yo nek. Jadi pelajaran pertama, kesan pertama itu begitu menggoda sih. Elah ngono dhisik ae. Tambah tahun kula memborong ini. Cek gitu wis semua. Pertama ngene dhisik, Pak. Kesan pertama harus menggoda dhisik gitu ya. Wis mari ya, diaji wis mari, Pak. Sudah kawulan dibikin mari. Ingat dong, ini gak ada file save gak usah diribut, gak usah. Di mikrotik lah nih ya. Aja di mikrotik. Di mikrotik ada fitur jenenge iki Pak sepurane. Auto save. Mikrotik. Nek do dealing, gak ono, Pak. Nek dealing gak sampe simpen di sepurane, Pak. Yo ilang. Lho mikrotik enggak, Pak? CJ. Nek mikrotik ono fitur auto save. Lapo dealing gak digawe ngono. Yo takon pabrik, Pak wis CJ kok. Protes nang aku, awen dewer iki mek nyeting tok awen dewer iki ya. Nek mari ya apa ya, saiki dibaru, dirakit, dipasang saiki. Butuh kabel loro, makanya sama dikai kabel loro kayak apa? Kayak bukan kayak latu-latu ngene, tek-tek bukan. Kayak nyeting. Carane ngene pertama. Iki loh, Ether 1 iki lho Pak, Ether 1. Cepno gini. Saya masih meragukan settingan saya yang ini. Itu. Soalnya aku biasanya nyeting TP-Link karo mikrotik ya. Karo Cisco. Yang D-Link seri ini tahu biar tapi lali. Nek salah lah ketoro lah. Ingat kalau salah nggak rusak ke komputer sampai. Paling nggak connect. Jadi ini bener. Komputer saya nanti dapat IP sesuai dengan VLAN ini. Nek ngecek dulu 23 maka dapat IP 172.16.10. Nek 23 VLAN TKJ. Nek 23 45 20 172 16 20. Nek bener. Ether 1 iklan VLAN trunking tadi loh. Yang tek nol Mas iki. Dicepno nduk nomor loro. Malah disetting metune nduk nomor loro kan. Oke. Lepas cilik sementara. Nduk nomor loro ya, nduk nomor loro. Gini. Kudu moro begitu kudu moro Pak lampune Pak. Lete. Kudu moro. Nek wis mari ya. Kabel komputer sampai niki cepno nduk VLAN ini. Ingat sing gak duwe anggota mek 8 tok ya. Loro telu 2 3 4 5 6 7 wis duwe anggota dhewe. Satu VLAN 2 anggota. Apakah mesti anggota loro ya? Enggak, contoh. Sama loro. Kita lihat dulu kalau silang Pak, ya kita cepno Pak. Sik ta. Grogi ya. Yo ngarep wong pinter-pinter iki grogi ya. Kalau silang Pak, ya sik ta. Diproses Pak. Sunatullah proses. Makanya kabel kok sak gurunge dikrimping sampai sak gurunge dikrimping cekin dhisik putih orang putih hijau biru putih hijau putih coklat wis bener menurut sampean wis bener bismillah klak gitu. Kalau sudah dikrimping klak dicoba lampu dicoba galen tester dicoba nang komputer Pak gak moro Pak sepurane ngetok meneh pean. Terus sampai tukune 1000 bener 1000 ping nek balik-balik keliru. Lah apa kan jajan ya entek gak tuku konektor ya konektor pamen ya wis. Jadi ini berhasil itu IP Pak. Iya bener, klik kanan. Ini kok nanti jadi Fayet, soalnya kan nyambung internet Pak. Tujuannya kan dapat IP, bukan nyambung internet bukan. Klik kanan status, kita lihat Newt 169, berarti settingannya salah. Settingannya salah, sih salah bukan do mikrotik ya bukan, tapi di sininya. Cara dandan ini Pak, gampang. Caranya kita klik kanan properties IPv4 kita kasih IP 10 1 2 3 balik meneh Mang. Udah ini dhisik, jadi otomatis ya. Ya berhubung gak kena ya, Pak. Nyeting ulang aku, Pak. Refresh dulu gini, serot. Buka web browser. Login admin, Pak. Iya, admin huruf kecil, Pak. Siap. Berarti duduk iki L2 VLAN duduk iki, bukan port base bukan ternyata, bukan ini. Buktinya gak kelem ya, Mas. Gak kelem ya ternyata ya. Iya kan? Ya, gak kalem ya. Caranya gimana, Pak? Disable, Pak, daripada perkoro. Play, oke. Yes. 802 1Q. Masuk sini. Kita masuk ke ini, klik. Yes. Balik meneh ya, balik meneh aku kali, Ben. Masuk ke PVID ini yang warna biru loh.
Pertama diaktifkan dulu. Mari dulu masuk ke ini. Klik VLAN ID 1. Gitu ya. VLAN ID 1. Kita buat semuanya untagged. Gitu. Kita setting dulu yang not member lah. Coba ya. Not member. Bentar. Play. Kita masuk lagi sini. Refresh. Halo. Tadi belum itu ya, rekam ya. Balik lagi ya, 802. Kita buat ini caranya nih ya. Klik add VID ya. Klik add ID, nanti muncul seperti ini kan. Sorry. Tak contohkan ya. Ini tadi belum tak rekam ya. Tak ulangi lagi lah. Reset ya. Delete. Oh, belum tak bisa ini ya. Sebentar. Nggak bisa. Sebentar. Jadi caranya gini. Klik kanan, status. Nah, ini kan 10, 1, 2, 3. Belum. Tak ulangi lagi ya. Belum tak rekam tadi ya. Sorry. Nah, pastikan di sini replay. Nggak boleh silang dulu. Belum saya rekam tadi. Di sini nggak boleh silang. Ini ya. Saya ulangi dulu ya. Berarti caranya tadi ini saya reset dulu ya. Mohon maaf, saya reset lagi lah. Belum tak rekam ternyata tadi ya. Kita lihat lagi di sini, di connect. Terus di sini saya refresh. Username-nya admin. Kita reset dulu. Tool reset. Pilih yang atas ini ya. The switch ini apply. Oke. Kita tunggu sampai 0 detik. Habis di reset kita setting. Ini nyetingnya beda sama TP-Link soalnya ya. Jadi nanti langkah pertama Anda instalasi kabel dulu lah ya. Bawaan pulang kabelnya, ingat ketika waktunya praktek aja Anda bawa. Jangan sampai lupa. Berarti hari Senin malamnya itu siapkan masukkan tas. Kita refresh sekarang. Kita masuk lagi admin. Ya. Cerot. Kita langsung masuk ke L2 fitur. Kita masuk ke VLAN, kita masuk ke 801Q. Ini aslinya seperti ini ya. Angka 1 diklik dulu Mas, angka 1 diklik dulu. Klik. Anda pilih VLAN ID 1 itu tagged ini ya, tagged ini. Terus yang lain not member. Nah, ini singkat perkoring gue ya, not member. Nah, seperti ini. Klik apply. Ingat hanya Ether satunya itu tagged. Soalnya nyambung router ya, Yang lain itu Anda buat not member. Klik apply, beres. Add VID itu VLAN ID. ID itu identification, pengenal. ID-nya 10, itu namanya TKJ. Anggotanya adalah ETH1, Ether satunya port nomor 1 itu tagged nyambung router soalnya. Atau kalau di Cisco sama dengan trunk, anggotanya adalah untagged ini 2 dan 3. Klik apply. Add lagi, add 20 adalah TITL, anggotanya adalah ini 1, taggednya 4 dan 5 ya. Tolong dicek barangkali saya ada yang keliru. Klik apply. Lanjut add VID TITL 30, TITL. Bukan TITL Pak, TPM. Taggednya ini untaggednya 6 dan 7. Klik apply. Kita lihat lagi dicek. VID 10, VLAN name-nya TKJ, untaggednya anggotanya 2 dan 3, taggednya 1 semua benar, 4, 5, 6, 7 benar. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke menu save ini ya, disket ini ya. Save. Apply, continue. Udah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang IP-nya ini Anda buat otomatis lagi, Mas. Klik kanan, properties, TCP/IP versi 4 automatic, nanti IP yang nanti dapat IP dari routernya ya. Oke. Udah beres. Sekarang kita pindah
ini, yang dari komputer ini kita tancapin ke nomor 2 misalkan. Yang dari router ini, yang dari router kita tancapin ke nomor 1. Kita tunggu sebentar. Ya. Kalau 2K3 sama 2K4 mikir pelajaran, mikir tugas. Kalau 2K1, 2K2 mikir berangkat PSG. Kita lihat sekarang identifying. Kalau ada tulisan network, berarti udah beres. Kita cek. Klik kanan, ingat ya, kalau ada tulisan network, berarti udah beres. Anda jangan mempermasalahkan angka di belakangnya. Klik kanan, yang penting muncul tulisan network, keterangan network. Terus IP-nya harus sesuai dengan VLAN-nya. Ini kan VLAN 10 ya, TKJ, port 23. Klik kanan status, dapat IP berapa? 172.16.10 harus. 10 ya. Nah. Kalau saya pindah, mohon maaf, kalau saya pindah ke port 45, contoh keempat lah misalnya. Oke, kita tancapin, kita tunggu sebentar sampai ada kedip-kedip gitu ya, blinking. Kalau nggak boleh silang, Pak. Iya, bentar. Ini D-Link ya, namanya D-Link, prosesornya beda lah. Kecepatannya beda. Jangan, nah ini baru nyala ini, kita tunggu. Nggak bisa cepat langsung, nggak bisa ya. Ya, kita klik kanan lagi. Klik kanan sini, Mas. Klik kanan status. Detail harus 20 Pak, byte ketiganya Pak, benar 20. Otomatis dapat IP. Kalau kita tancapin ke yang nomor 67 ke 7 lah misalkan ya. Kayak langsung sepurane ini ngurup bisa itu ya. Soalnya mereknya D-Link ya. Kalau merek yang lebih mahal lagi ya, insya Allah langsung gercep langsung ya. Ini Pak sih. Berarti kalau Anda nyeting nanti gak nyala, jangan bilang rusak ya. Proses mungkin. Udah muncul, klik kanan status, Mas. Tolong bolo ya, burine ya, bukan burine, byte ketiga, kolom ketiga, 172.16.30 Pak. 30, bener wis. VLAN wis melaku. Tapi kalau Anda tancapin ke 8, sepurane 8 gak duwe konco, gak duwe anggota. Sampai tadi sampai subuh, kayak itu IP. Pak, ngenteni murup Pak. Yo, ngenteni murup. Nanti dapat IP-nya 168, sorry, 169. Gak dapat IP 172, nggak dapat. Soalnya dia nggak punya anggota. Oke, ngenteni murup. Nah, murup. Identifying terus sih, Pak. Sampai tadi jadi kalau sampai sini sabar, tenon, muncul anti identified. Gak connect ya. Gak dapat IP, klik kanan status, Anda lihat di sini. Dapatnya IP patah di 169. Itu IP dong gini ya. Kayak cokokan internet gara-gara kemang dia nggak masuk anggota VLAN. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan dicoba ya, maksimal setengah 10, sekarang setengah 9 ya. Silakan dicoba, nanti kalau nggak paham settingannya tanya saya. Videonya ini saya upload di YouTube saya ya. Oke, silakan dicoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.